Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya dipantun Pak. Bunga melati harum di taman, tumbuh subur di tanah pertiwi. Indonesia Pakistan jalin pertemanan, maju bersama sepenuh. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Jayabaya yang untuk keempat kalinya bersedia menyempatkan waktu menghadiri acara visip. Di tengah beliau kesibukannya memantau program PDU, masih sempat memikirkan perkembangan universitas. Terima kasih Pak Ustaz, juga pimpinan Universitas Jayabaya diwakili oleh Pak Wali juga, Pak Dr. Hendra. Terima kasih atas dukungan selama ini kepada program dari para mahasiswa FISIP Universitas Jayabaya. Yang mulia Duta Besar Dr. Andes Iwan Buria Nata Atmaja, pasti orang Sunda ya Pak. Kalau pakai Putra Jaya pasti Sunda sama Padang, kemudian namanya orang Sunda ya. Dan seluruh peserta diplomat Gael, baik yang pada hari ini berkesempatan berhadir. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat izinnya hari ini kita bisa bersama, berkumpul bersama di kampus yang kita banggakan. Kampus yang mendapat akreditasi unggul, dan kita buktikan bahwa unggul itu adalah betul unggul, bukan unggul-unggulan dengan kegiatan itu. Dengan tagline kami bangga menjadi milik bangsa, Universitas Jayabaya berkomitmen untuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang memberikan kontribusi bagi perkembangan Indonesia ke depan. Saya sebagai pimpinan Universitas Jayabaya, FISIP Jayabaya, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh panitia yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan diplomat dialog yang ketiga. Berarti 1-2-nya udah Pak Iwan, tidak bisa diulangi. Hadirin yang berbahagia, tema yang diangkat dalam diplomat dialog seri ketiga ini adalah dunia multipolar, panduan perang Iran, Israel, Amerika Serikat, dan keamanan global bagi pemuda Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dinamika segitiga konflik Iran, Irak, dan Amerika Serikat merupakan epicentrum pergeseran dari tatanan dunia unipolar yang didominasi oleh Barat, sekarang bergeser lagi pada multipolar. Realitas ini mengubah peta keamanan global melalui pergeseran aliansi, fragmentasi ekonomi, dan akselerasi proksi yang melibatkan negara adidaya yang baru. Mengingat dinamika global yang kian dinamis, tepat kiranya memunculkan pertanyaan di mana posisi Indonesia dan Pakistan dalam percaturan politik global, khususnya di Timur Tengah antara ketiga negara tersebut. Demikian pula dengan bagaimana generasi muda Indonesia sekarang yang terus sibuk ilmu MBA, tapi perhatikan bagaimana kiprah Indonesia di dunia internasional. Karena generasi muda Indonesia menempati posisi strategis sebagai penyeimbang moral dan garda terdepan untuk meredam polarisasi informasi dari pihak yang berikan. Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat informasi tentang transkupusi kita ya, Al Jazeera beda, BBC beda, CNN beda, pusing ya. Nah, tetap pandangan ini dari mahasiswa itu berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Mayoritas pemuda mengecam agresi militer, namun tetap mendesak pemerintah mengambil jalan diplomasi guna menjaga stabilitas ekonomi dan energi nasional. Kegiatan diplomat dialog seri ketiga ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Untuk itu kiranya saya sebagai dekan berharap acara diplomat dialog ini bukan hanya selesai di ruang ini, tetapi juga memberikan kontribusi, memberikan sumbang pikir kepada para pemangku kepentingan yang ada di sebuah pemerintahan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Pagi cerah langit di Jakarta,
burung terbang tinggi mengitari bunga. 76 tahun penuh makna, Indonesia Pakistan selalu bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Deni Hamdani MSI atas kata sambutan yang telah diberikan. Berikutnya izinkan kami mengundang Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan, SHM HUM, selaku Rektor Universitas Jayabaya, yang kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 oleh Bapak Dr. Hendra SHMH untuk memberikan keynote speech-nya pada kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak Dr. Hendra SHMH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam di atas sajadah. Cakep. Yang jawab salam, insya Allah saya doain masuk surga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Umum Yayasan Jayabaya, Bapak Dr. Diki Haji Ustaz Putrajaya, MHF Saidi, tentu yang saya hormati Bapak His Excellency Bapak Dr. Iwan Wiranata Atmaja. Terima kasih Pak, alhamdulillah telah hadir tamu kami. Selamat datang. Tentu yang saya hormati pimpinan fakultas, Pak Dekan beserta jajarannya, dan peserta dialog Diplomat 3 yang saya cintai. Puji syukur dari Allah SWT, izin Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Dekan, saya berdiri mewakili Pak Rektor ini. Beliau menyampaikan pesan salam kepada Pak Iwan. Terima kasih telah hadir, gitu ya. Jadi saya hanya membacakan keynote speech beliau saja, gitu Pak. Ya. Nah, tentu universitas menyambut baik, gitu ya, mengapresiasi atas inisiasi, gitu ya. Dalam catatan kami memang di sini paling gencar Pak Dekan membuat seminar, artinya dalam kategori dialog tentang intelektual, gitu ya. Di catatan kami banyak sekali nih Pak Ketua seminar maupun dialog publik, gitu ya. Dan kita berharap ini terus bergulir sampai tahun-tahun berikutnya, gitu ya. Izinkan saya menyampaikan sinode dari Pak Rektor, gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dunia saat ini tengah mengalami perubahan yang sangat dinamis. Dunia bergeser menuju tatanan dunia multipolar. Meningkatnya rivalitas antar negara besar serta eskalasi konflik Iran, Israel, Amerika Serikat telah menghadirkan berbagai tantangan baru terhadap keamanan global. Dan dampak dari dinamika tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga mempengaruhi negara di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa kita hidup dalam dunia yang saling terhubung. Apa yang terjadi ribuan kilometer dari wilayah kita dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan memahami perkembangan global bukanlah menjadi kebutuhan bagi segelintir orang, melainkan menjadi bekal penting bagi generasi kita Indonesia, generasi muda Indonesia. Generasi muda tidak cukup hanya menjadi penonton dari perubahan dunia, melainkan harus menjadi generasi yang adaptif, kritis, dan memiliki literasi global yang kuat karena derasnya arus informasi dan meningkatnya kompleksitas hubungan internasional. Hadirin yang berbahagia, sebagai institusi pendidikan tinggi, Universitas Jayabaya memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk terus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan global
Kami meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan budaya berpikir kritis, memperkuat literasi global, serta mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan muncul akibat dinamika geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks. Melalui diplomat dialog seri 3 ini, kita berharap lahir sebagai berbagai perspektif, gagasan, dan diskusi yang konstruktif dalam memahami perubahan tatanan global serta merumuskan bagaimana generasi muda Indonesia dapat tetap bertahan, beradaptasi, dan bahkan mengambil peran secara aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Tema yang kita angkat hari ini sangat penting, mengingat dunia saat ini sedang menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan kesiapan, pengetahuan, serta kolaborasi yang kuat agar kita mampu memahami dan merespon berbagai perubahan tersebut secara bijaksana dan konstruktif. Hadirin yang saya hormati, saya mengajak seluruh peserta Diplomat Dialog Seri 3 untuk memanfaatkan kesempatan ini, wadah untuk bertukar gagasan, memperluas jejaring, serta memperkaya perspektif dalam memahami berbagai dinamika geopolitik dan isu-isu keamanan global yang semakin kompleks. Forum ini diharapkan dapat menjadi dialog yang konstruktif bagi generasi muda, akademisi, dan para praktisi untuk bersama-sama membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perubahan tatanan dunia dan implikasinya bagi Indonesia. Perbedaan latar belakang, disiplin ilmu, dan pengalaman yang kita miliki justru menjadi kekuatan untuk melahirkan gagasan serta solusi yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa mendatang. Akhir kata, saya menyampaikan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga diplomat dialog seri 3 ini memberikan manfaat yang benar, yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, serta memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian dunia yang semakin kompleks. Kami berharap tentu seminar ini memberikan pikiran-pikiran yang kontributif terhadap pasca penandatanganan perdamaian yang dilakukan Amerika dengan Iran, gitu ya. Demikian hal ini yang kami dapat sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka Diplomat Dialog Seri 3 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Dinata, SHMH, atas speech-nya yang sangat bermanfaat untuk kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, penyematan PIN 5 Divisit Universitas Jayabaya kepada His Excellency Dr. Andes Iwan Wiratnatmaja yang akan dilakukan oleh Ketua Yayasan Universitas Jayabaya kepada Bapak Dr. Haji Mustar Putrajaya MA FICD dan His Excellency Dr. Andes Iwan Wiratnatmaja dimohon untuk maju ke depan. Oh gini, mati Pak Dubes. Bapak izin bergeser sedikit. Oke. Baik, siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya?
Berikan tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Beliau merupakan alumni lulusan terbaik dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jayabaya, dan beliau yang akan memandu kegiatan inti kita pada hari ini. Kepada saudari Farah Dozafah Esos, kami persilahkan. Terima kasih untuk sambutan yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih, merupakan suatu kehormatan bagi saya, Farah Nurzalfa, untuk dapat memoderatori kegiatan Diplomat Dialog seri ketiga pada hari ini yang diselenggarakan oleh Himahi Universitas Jayabaya dengan tema besar A Multipolar World, Iran, Israel, United States War, and Global Security, Survival Guide for Indonesian Youth. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui, perkembangan lingkungan strategis internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran distribusi kekuatan global menuju tatanan dunia yang semakin multipolar. Oleh karena itu, muncul kemudian berbagai kekuatan baru, meningkatnya rivalitas antar negara besar, serta perubahan konfigurasi politik internasional telah menciptakan dinamika baru yang dimana mempengaruhi stabilitas dan juga keamanan global. Kemudian kondisi inilah yang tidak hanya mengubah pola hubungan antar negara, tapi juga menghadirkan tantangan yang baru, semakin kompleks bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia diantaranya, dan menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global ini tentu menjadi sangat penting. Hadirin sekalian, menjadi salah satu isu geopolitik yang mendapatkan perhatian dunia sebab konflik tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap keamanan, tetapi juga berpotensi untuk mempengaruhi stabilitas internasional secara lebih luas yang dapat meningkatkan ketegangan politik dan ancaman terhadap keamanan energi, terganggunya pasok rantai makanan, dan juga kita ketahui baru-baru ini nilai rupiah yang juga anjlok. Sebagai generasi muda tentu kita gusar. Saya sendiri juga merupakan salah satu generasi muda. Saya yakin di sini juga didominasi oleh generasi muda atau biasa kita sebut sebagai Gen Z. Kita khawatir akan tantangan apalagi yang akan kita hadapi di masa depan. Adanya konflik ini memberikan dampak berupa gejolak yang lebih signifikan lagi. Akhir-akhir ini Gen Z juga kekhawatirannya tuh terlihat dalam media sosial. Kita yang bisa dibilang baru menjajaki dunia baru saja menjajaki dunia pekerjaan, perkuliahan, namun kita disuguhi dengan kekhawatiran apakah benar perang dunia ketiga akan mulai, atau bagaimana keadaan di dalam dan luar negeri, apalagi kita sekarang mau meng-afford atau membeli sesuatu juga serba susah karena harga naik. Kemudian meski kepanikan tersebut dikemas dengan berbagai lelucon atau yang biasa kita sebut sebagai meme ya di sosial media, sejatinya kita sebagai generasi muda tetap khawatir dan juga panik akan situasi yang terjadi di lingkungan global ini. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di tengah perubahan ini kemudian muncul pertanyaan bagi kita sebagai akademisi hubungan internasional, bagaimanakah cara agar kita, khususnya generasi muda mahasiswa hubungan internasional, sebagai future leader untuk dapat menghadapi dan menguasai ketidakpastian tantangan global di dunia ini dengan sikap yang bijak. Pertanyaan inilah yang menjadi ruh dari tema kita
diskusi mendalam bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kali ini saya akan didampingi oleh senior yang ahli di bidangnya, yakni His Excellency Dr. Andes Iwan Wiranata Atmaja. Beliau merupakan seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran, Republik Azerbaijan, dan Republik Turkmenistan pada tahun 2008 hingga 2011. Sebelum saya mengundang beliau, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau terlebih dahulu. His Excellency Dr. Andes Iwan Wiranata Atmaja lahir di Bandung pada September 1952. Beliau memperoleh gelar sarjana ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pajajaran Bandung pada 1978. Sebagai diplomat senior, tentu beliau memiliki banyak pengalaman pelatihan. Namun mohon izin Bapak, saya membacakan beberapa pengalaman singkat. Beliau diantaranya telah mengikuti pelatihan Sekolah Dinas Luar Negeri Tingkat Dasar atau Sekdiklu Angkatan ke-7 dari Departemen Luar Negeri di Jakarta tahun 1981 hingga 1982. Dan tercatat pelatihan terakhir beliau yakni pelatihan Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri atau Sesparlu Angkatan ke-1 Departemen Luar Negeri 1997. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo pada tahun 2006 hingga 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran, Republik Azerbaijan, Republik Turkmenistan, berkedudukan di Teheran, Iran pada tahun 2008 hingga 2011. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Bangladesh dan Republik Demokratik Nepal pada tahun 2013 hingga 2017. Hadirin sekalian, tidak hanya di luar negeri, His Excellency Iwan juga masih aktif ya Pak dalam pengalaman di dalam negeri. Di antaranya beliau menjadi Chief Operating Officer Global Town Hall pada 2020 hingga 2023 dalam kegiatan Foreign Policy Community Indonesia atau yang kita sebut sebagai FPCI. Beliau juga merupakan Senior Fellow di kegiatan Foreign Policy Community of Indonesia sejak 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau juga turut aktif dalam mengikuti berbagai sidang-sidang internasional. Di antaranya beliau menjadi delegasi Republik Indonesia pada pertemuan Joint Economic Commission ke-10 antara Indonesia dan Iran di Jakarta pada 9 hingga 11 Juni 2010. Beliau juga merupakan delegasi Republik Indonesia pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Developing Aid di Teheran, Iran pada 14 hingga 16 September 2010. Dan yang terakhir, beliau juga pernah menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia pada sidang Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific di Teheran pada tahun 2012. Untuk itu, kami mengundang His Excellency Dr. Andes Iwan Wiranata Atmaja untuk menemani saya di atas panggung. Beri sambutan yang meriah untuk His Excellency Dr. Andes Iwan Wiranata Atmaja. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Bapak karena telah berkenan untuk mengisi kegiatan kita di Diplomat Dialog seri ketiga pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pembicara kita His Excellency Iwan akan berbicara dari sisi praktisi di bidang hubungan internasional. To His Excellency, the floor is yours. Saya bukan, karena Gen Z ya, saya baby boomer. Jadi sudah tahu kan, kakek-kakek Anda semua itu baby boomers itu biasanya, dan gapteknya udah ketahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dokter Adam, izin saya di sini saja Pak biar bisa membaca karena keterbatasan memori. Jadi saya harus selalu lihat kerepean. Pak itu sudah pulang, Pak Dekan dan semua staf akademik di Jayabaya. Terima kasih atas undangannya, memberi saya kesempatan untuk bertatap muka dengan cucu-cucu saya di Jayabaya ini. Saya mendengar sambutan dari Pak Rektor, sambutan dari Pak Dekan, dari moderator kita Zahra ya, Farah, Zalfa. Itu kelihatannya promo kita sama aja ya. Jadi maksud saya memutuskan untuk bicara dari hati saya, apa yang saya pernah alami dan bagaimana saya memandang semua judul bagus yang sudah dirancang oleh penyelenggara. Tapi saya ingin menerjemahkannya ke dalam kehidupan kita yang real, yang nyata ya. Apa sih artinya judul yang begitu indah itu di dalam kehidupan nyata kita ya. Jadi bagi mahasiswa hubungan internasional dan bagi semua sebetulnya, kita harus selalu ingat bahwa negara ini lahir ya. Jadi DNA kita ini lahir karena antara lain apa yang tertera dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa saya sebut ini? Karena banyak komentar maupun analis mengatakan ngapain sih Indonesia ikut-ikutan? Itu kan jauh, itu mereka di sana biar aja mereka peran sendiri, ngapain kita buang-buang energi untuk memikirkan persoalan orang. Mereka lupa bahwa Republik Indonesia lahir sudah dengan amanah, yaitu untuk ikut menciptakan ketertiban dunia. Di depannya ada kemerdekaan gitu, yang adil dan berkeadilan sosial. Jadi setiap orang, setiap individu orang Indonesia wajib hukumnya memahami ini. Karena dalam undang-undang hubungan luar negeri kan, hubungan luar negeri ini sekarang bukan eksklusif dilakukan oleh para diplomat. Anda semua melakukan hubungan luar negeri di bidang masing-masing. Jadi kalau Anda bertemu dengan rekan dari universitas lain, itu Anda pasti akan membawa nama Indonesia kan, dimanapun apapun profesi kita, itu yang akan kita bawakan. Bahwa Indonesia itu memang DNA-nya seperti itu, nggak bisa dinyinyir-nyinyir, itu nggak bisa. Memang kita harus seperti itu. Nah, ini yang kita harus pahami. Dengan bekal itu, apapun yang terjadi di dunia ini, kita akan selalu mencari kesempatan untuk berkiprah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin dikasih penghargaan, tetapi simply karena itu adalah panggilan. Nah, sampai sini paham ya mungkin ya. Jadi apapun sekarang kita lihat misalnya dunia multipolar. Lalu kalau kita harus bersikap bagaimana dunia multipolar itu, ya kita bisa menempatkan diri, oh posisi saya adalah ini. Kemudian dalam konflik Iran, Israel, Amerika, karena kan orang banyak ini, kenapa Pak Prabowo tiba-tiba menawarkan diri mau jadi penengah dengan Pakistan, kan kita dengar kan, wah lalu kritik rame-rame itu. Pak Prabowo itu mestinya ya ingat bahwa wah ini amanah konstitusi ini, saya harus paling tidak menawarkan jasa baik, can I help? Kan gitu minimal gitu.
Kalau tidak dapat ya sudah, tapi kita sudah menjalankan marwah dari konstitusi. Nah itu kita memaknainya kalau citizen yang bertanggung jawab itu harus memaknai seperti itu, ya. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna itu mah tidak usah dibahas, ya, karena memang kodratnya seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita itu dalam konteks yang proporsional, ya. Jadi ada konteks-konteks yang kita harus pahami bersama. Lalu kalau kita melihat sekarang dunia berubah, apa sih perubahannya? Kenapa disebut dunia berubah? Jadi kalau singkatnya tadi sudah dibahas oleh bapak-bapak Kadekan, Pak Warek 3, bahwa ada perubahan yang signifikan dari unipolar ke multipolar. Unipolar itu apa? Jadi dulu setelah Perang Dunia Kedua yang berkuasa itu hanya satu negara, yaitu Amerika Serikat. Dia juga yang memberi contoh ketika itu, perdagangan bebas, human rights, macam-macam kita diajari, ya, bagaimana kita berhubungan antar negara, kita diajari, bukan diajari lah, kita melihat model itu, lalu kita pakai oleh negara-negara itu. Nah, lalu bagaimana kita berada di dalam konteks dunia yang sudah berubah ini? Nanti pada akhirnya saya akan menawarkan, karena di ujung ini kan ada survival guide, ya, for Indonesian youth. Saya lebih senang itunya gitu loh, ya, karena seperti tadi saya katakan, kita bisa kupas dari mana saja, dan saya yakin Anda lebih knowledgeable daripada saya, karena Anda semua setiap hari berkutat dengan internet, mencari data ini, mencari data itu, pasti pengetahuannya itu jauh lebih banyak dari saya, itu saya pastikan. Teori-teori baru hubungan internasional, ya, kejadian-kejadian yang aktual di dunia, ya, itu semua saya yakin pasti Anda tahu. Nah, tapi yang saya ingin kita share sama-sama di sini itu adalah bagaimana saya melihat semua fenomena itu, ya. Jadi kan dunia itu disebut berubah awalnya tahun 91 ketika tembok Berlin rubuh. Nah, tadi yang saya ceritakan, role model kita itu sudah tidak lagi, karena muncul kekuatan-kekuatan baru. Cina muncul, India muncul, lalu negara-negara di di timur jauh, Jepang, Korea, ya kan, tanpa disadari, ya ini loncat sedikit, Iran juga maju gitu. Padahal dia sudah diberi sanksi 47 tahun. Tapi kita ujungnya kita menyaksikan apa yang dia mampu perbuat melawan negara yang superpower, yang persenjataannya tidak bisa dibandingkan oleh siapapun kecuali mungkin Cina, tapi itu harus dibuktikan. Tapi saya yakin kok Cina satu-satunya negara yang bisa mengimbangi Amerika. Tetapi apa yang dilakukan oleh Iran, dia bisa meladeni, ya, negara yang terkuat di dunia dengan cara dia sendiri. Tidak head to head dengan senjata lawan senjata, tidak. Dia memakai asymmetrical warfare. Semua dia kerahkan, drone murah, cyber, intelligence. Jadi ketika tahun 2025 Isfahan, Fordo, satu lagi Natanz itu diserang, itu kan dua-duanya Israel dan Amerika sudah mengatakan bahwa no more Iran, mereka sudah finish. Kemampuan nuklirnya udah hancur, balistiknya udah musnah semua. Kita berhasil obliterated mereka katanya. Itu dicatat semua. Dan apa yang dilakukan oleh Iran, dia diam aja.
nggak ada yang paham. Nah, saya ingin share di sini. Kenapa saya berani mengatakan itu? Saya pernah ditempatkan di sana, saya sebut karena baca-baca sedikit-sedikit, dan kita semua tahu Iran itu suatu bangsa yang umurnya 5.000 tahun, 5.000 tahun. Kebudayaannya sudah segitu tua, adabnya sudah begitu tua, dibandingkan dengan negara yang baru 250-an tahun merdeka. Tapi mereka sudah mengajari macam-macam. Konflik Timur Tengah, kalau saya melihat konflik Timur Tengah adalah ujung dari perubahan yang terjadi di dunia ini. Ujungnya ini. Ujungnya dalam arti ini merupakan satu jendela bagaimana tatanan dunia, tatanan internasional akan terjadi ke depan. Bahwa tidak bisa lagi sebuah negara mendikte negara lain dengan semaunya dia sendiri seperti yang lalu-lalu ketika zaman unipolar. Jadi kalau menurut saya ingin pakai bahasa yang sederhana aja ya, tidak usah terlalu diplomatis. Amerika itu merasa bahwa semua orang itu melihat Amerika yang dulu, di mana semua orang perlu dia, investasi, ekonomi, macam-macam, perlu dia, perdagangan, teknologi, orang mengirim sekolah ke Amerika semua, termasuk Cina, ribuan, bahkan puluhan ribu orang Cina itu belajar di Amerika, tanpa disadari bedanya orang Cina dan orang-orang lain lah, saya sebutkan gitu aja ya. Cina itu ketika kembali dia membangun negaranya. Sementara negara-negara lain yang kebanyakan dari negara berkembang ketika sudah mendapat beasiswa pulang itu suka-suka aja. Saya mau keluar dari ini walaupun sudah dikasih beasiswa oleh pemerintah, saya mau cari kerjaan lain. Itu kita harus akui, dan ini saya berdiri di depan Anda untuk merenungkan ini. Negara menyuruh Anda itu artinya itu suatu undangan untuk Anda, ayo kalau kembali dari sekolah, ayo sama-sama bangun negeri ini. Ini yang harus difahami, dan kembali lagi saya ingin menyatakan inilah bedanya Cina. Gitu. Sekarang teknologi, knowledge yang mereka dapat dari Amerika, pada umumnya di Amerika, kenapa di Amerika ya jelas, dia negara paling maju dalam teknologi, dalam macam-macam itu. Dan sekarang copy paste dilakukan oleh Cina dan dikembangkan. Nah itulah keahlian Cina itu berinovasi, berkreasi berdasarkan sesuatu yang tadinya mereka nggak punya. Jadilah dia Cina seperti sekarang ini, dan menurut dugaan saya tidak akan terlalu lama lagi Cina akan menggeser Amerika di dalam berbagai hal. Mungkin belum semua ya, tapi dalam berbagai hal. Kita tahu Cina itu kan negara komunis kan, negara komunis sama rata sama rasa katanya. 25 ya, dia kok 25 loh. Ternyata apa yang di Cina? Bilionernya di Cina itu jauh lebih banyak dari bilioner di Amerika sekarang. Artinya apa? Dia membiarkan orang kaya, tetapi jangan coba-coba you melamar gue ditembak kepalanya. Itu aja yang membedakan dengan pengadilan kilat. Ada pengadilan ternyata Pak di Cina juga, tapi satu hari kadang-kadang 3 jam saja, karena untuk memastikan bahwa seseorang menjadi tertuduh dan itu udah betul-betul dilakukan dengan baik. Jadi tidak asal tembak juga dia, ada juga sisi peradilan maupun kilat. Artinya apa? Komunis dengan liberalisme. Coba kalau ahli hubungan internasional kan susah menggatukan itu gimana. Tapi itu yang dilakukan oleh Cina. Jadi sistem yang keras yang dimiliki oleh Partai Komunis Cina itu diterapkan untuk mengancam mereka yang mencoba mengeruk atau berbuat atau menyelewengkan aset negara. Itu aja. Yang lainnya silakan, you bisnis silakan. Ada, kita baca mungkin lah di internet di mana-mana ada
seorang yang tadinya betul-betul miskin sekarang jadi salah satu miliarder itu yang perempuan itu siapa sana namanya saya lupa. Jadi di sana ternyata mungkin pada menjadi begitu tuh mungkin sekali di sana. Artinya apa? Ada environment yang dia sediakan, ada kesempatan yang mereka berikan kepada warga negaranya sehingga orang Cina itu bisa maju. Nah, lalu sekarang ingin ke saya sedikit karena sudah ada dalam judul Iran Israel US War. Jadi dunia ini memang sudah tidak adil dari sejak dulu. Sekarang misalnya kenapa sih orang yang punya negara yang punya nuklir itu hanya 5, yang lainnya tidak boleh. Kapan mulainya itu sejak Perang Dunia Kedua. Jadi pemenang waktu itu dianggap pemenang, walaupun Cina tidak termasuk situ karena Cina tidak ikut Perang Dunia Kedua. Tapi karena waktu itu faktor penduduk, dimasukkanlah ke the P5 di Security Council. Mereka diakui sebagai negara yang diizinkan secara legal memiliki senjata nuklir. Yang lain tidak boleh. Sejak itu disahkan, namanya Non-Proliferation Treaty. Sejak itu disahkan, tidak boleh lagi. Jadi ada dua, the have and the have not dalam nuklir, senjata nuklir. Tetapi traktat itu memberikan kesempatan kepada negara-negara yang sudah menandatangani ini, artinya dia berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir untuk mendapat manfaat dari teknologi nuklir. Mereka boleh mengembangkan tenaga nuklir untuk maksud damai, isotop, macam-macam lah, untuk tenaga listrik, ya kan? Jadi semua, oh itu orang nuklir situ ya, jadi nanti saya kembali ke situ nanti aja ya. Nah, itu tuh perubahan, di dunia, ya, apa yang terjadi di dunia. Saya kembali kepada Iran Israel War. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu yang tadi saya katakan bahwa ada diskriminasi yang jelas mengenai negara di dalam konteks hubungan internasional. Nah, kenapa Iran kok dijadikan sasaran oleh negara-negara Barat, oleh Amerika khususnya dan negara sekutunya, bahwa potensial dia nuklirnya itu berbahaya. Padahal tahun 82, sudah sejak 82 ada grup of expert yang dibentuk oleh Sekjen PBB mengenai Israeli nuclear armament. Hasil studi itu menunjukkan pada saat itu tahun awal 80-an diputuskan oleh grup of expert itu bahwa Israel paling tidak mempunyai 90 ledak nuklir. Tahun 82 loh itu, sekarang tahun 26. Nah, lalu kenapa dia dibiarkan? Bahwa Iran belum terbukti kok dikuyo-kuyo gitu ya. Apa yang dia persoalan sekarang? Nah, padahal sebelum 79, di mana Ayatollah Khomeini itu mengambil kekuasaan di Iran di bawah Shah Iran juga bekerja sama dengan Amerika membangun reaktor nuklir dan dipaksa malah, ayo bangun ada berapa puluh reaktor nuklir. Nah, tapi karena ganti rezim yang benderanya adalah Islam, muncullah kecurigaan itu. Jadi artinya apa itu? Ya adanya trust deficit. Nah, kami nggak percaya dia karena dia orang Islam, ini bahaya nih, teroris macam-macam. Sampai sekarang terjadi. Kenapa Iran harus melucuti nuklirnya, cadangan nuklirnya? Padahal tidak ada, even IAEA, suatu badan PBB yang punya mandat untuk memeriksa itu semua, tidak bisa membuktikan bahwa Iran itu mempunyai senjata nuklir.
Nah, jadi kenapa Amerika terus-terusan membantu Israel dengan dana yang tidak terbatas sementara kehidupan domestiknya carut marut, sementara Iran yang sudah 47 tahun di embargo oleh Amerika tidak boleh menguasai apapun. Kesimpulannya, kalau menurut saya, faktornya dari Israel. Israel tidak mau di kawasan Timur Tengah itu ada suatu kekuatan lain yang menghambat ambisi dia untuk ekspansi. Karena Zionis, saya bicara Israel Zionis ya, bukan rakyat Israelnya. Karena rakyat Israel itu banyak yang anti apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Jadi dia tidak mau ada kekuatan yang menghalangi dia. Ambisinya untuk memperluas kekuasaannya. Makanya kita mendengar Greater Israel kan. Sekarang mulai dari Libanon, nanti itu katanya Syria diambil. Nah itu bisa terjadi kan karena dukungan Amerika. Nah sekarang Amerika karena kepepet, ya, jadi Amerika itu saya bicara Trump aja deh, karena saya melihat perbedaan antara Amerika Serikat dan Trump. Karena menghadapi midterm election itu dia sudah goyah, jadi dia mau nggak mau apapun harganya ini harus berhenti. Perang ini harus berhenti karena kalau nggak dia kalah, dia turun. Itu aja singkatnya ya. Karena banyak tekanan yang disebabkan oleh konflik ini, ekonomi, harga minyak di rumah dia sendiri mahal, pupuk, macam-macam obat-obatan mahal karena sumbernya dari situ semua. Terus election ini, oleh karena itu dia Amerika memaksa untuk damai. Dan Israel merasa saya bukan bagian dari perdamaian itu. Makanya ketika MOU ditandatangani, Lebanon dibunuh lagi, ya kan? Jadi Israel ingin menunjukkan bahwa I'm not a part of the deal, gitu. Tetapi sekali ini menurut saya bisa juga berubah. Israel mungkin salah perhitungan. Dia tidak tahu bagaimana desperate-nya Amerika untuk tercapainya deal dengan Iran. Dan Trump kan muji-muji sekarang Iran itu harus diganti uangnya, macam-macam lah. Berhak mengembangkan teknologi nuklir damai. Ya. Udah bicara situ yang bulan yang lalu nggak mungkin itu dia ucapkan. Artinya kita bisa menilai bagaimana desperate-nya Trump agar perdamaian tercapai. Tapi Israel berdiri di tengah-tengah untuk selalu mensabot itu ya terjadinya perdamaian antara Amerika dan Iran. Kemudian apa dampaknya terhadap global security? Kita sudah lihat bersama lah ya, kita sudah saksikan bersama bahwa konflik di Timur Tengah itu yang artinya antara Israel, Amerika, dan Iran itu telah menyebabkan keamanan dan perekonomian global sangat terganggu. Ditutupnya Teluk Hormuz misalnya itu sudah menaikkan harga minyak sedemikian rupa, terhentinya bahan obat-obatan, terhentinya pupuk, termasuk Amerika sendiri. Petani kedelai di Amerika itu sekarang udah teriak-teriak. Nah itu yang salah satu desakan lain terhadap Trump bagaimana. Nah, jadi selain ekonomi, politik juga ya dalam konteks ini itu terpengaruh. Ya. Oleh karena itu apa yang kita harus lakukan sebagai generasi muda?
Ini maaf ya, kalau saya loncat-loncat, kalau ada orang lihat itu dicocok-cocokin aja ya, mana cocoknya. Karena saya ingin berbicara ya semaunya saya gitu. Jadi apa yang saya pikirkan maksudnya, bukan semuanya saya, apa yang saya pikirkan. Karena seperti tadi saya katakan bahwa kita semua udah tahu lah barangnya apa nih. Mengenai judul itu dia bisa cari sendiri kan, begitu kita masukin prompt itu keluar semua ada jawabannya sama semua orang. Tetapi saya ingin membagi perasaan bagaimana saya memandang persoalan ini gitu ya, dengan hal-hal yang saya ketahui. Supaya jangan ikut-ikutan presiden, saya harus kembali ke laptop. Bentar ya. Saya mau persingkat. Oh ya, itu dalam konteks itu juga saya ingin menambahkan sedikit mengenai perubahan itu dalam perang juga terjadi. Jadi kalau dulu kan yang namanya perang itu senjata aja, adu canggih-canggihan persenjataan. Kalau sekarang kan kita sudah saksikan bersama bahwa gaya perang atau strategi perang sekarang ini sudah berubah total. Ya, kita bayangkan bagaimana Iran yang di embargo selama 47 tahun secara ekonomi, secara teknologi, secara apapun, completely di embargo. Dia nggak bisa dagang dengan siapapun, dengan Indonesia juga ya. Kita nggak bisa dagang dengan Iran. Saking ketatnya itu embargo, walaupun kita melalui pihak ketiga, pasti ketahuan oleh Amerika. Dan uang kita, kalau kita ketahuan, uang kita yang ada di Amerika, karena kita bertransaksi itu dengan US dollar, dibekukan, itu aja. Makanya Indonesia itu takut. Jadi Indonesia memang tidak bisa berani so jago sama Amerika itu, kita belum bisa. Selama petrodolar masih menjadi kunci gitu loh, ya. Sekarang perang itu betul-betul asimetris. Iran menggunakan proxy, menggunakan drone murah, perang cyber, dibantu oleh Rusia dan Cina mengenai intelijen gitu ya, bisa mengalahkan Amerika. 52 aset Amerika hancur oleh Iran. Di Israel, kehancuran di Tel Aviv itu tidak disiarkan karena memang diembargo. Tidak boleh ada wartawan yang meliput dan kawan-kawan dimasukin penjara. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Iran yang diembargo selama itu kok bisa membalas dengan sangat mengejutkan. Dan Amerika baru sadar bahwa apa yang dia miliki itu, contohnya Abraham Lincoln itu kapal induk itu Pak ya, karena alasan itu tidak kena. Itu yang kena itu sebetulnya kena sedikit, memang sedikit. Karenanya kenapa? WC-nya kena. Bayangkan berapa ribu prajurit di situ tidak bisa pergi ke WC. Dia harus mundur pelan-pelan. Memang tidak hancur pesawatnya. Begitulah perang saat ini. Jadi dilihat titik lemahnya, dan dalam hal ini Iran kembali lagi menunjukkan semua orang, kok dia bisa yang ngitung kayak gitu. Begitu dia serang pertama, yang diserang bukan dibalas Amerika, serang Kuwait, serang UAE, serang Bahrain. Jadi presisi, dia tahu, oh jadi kekuatan Amerika ada di sini. Kelemahan saya adalah kalau mereka semua meroyok saya. Oleh itu tangannya kita protesin satu-satu. Itu yang strategi dilakukan oleh Iran. Oleh karena itu dia bisa survive, dia bisa membalas pada waktunya, karena mereka sekarang sudah takut nih negara Teluk ini. Wah, saya kalau diserang air bersih saja misalnya mati, negara itu mati. Dia boleh punya minyak semuanya, tapi kalau fasilitas desalinasi diserang oleh Iran, mau hidup dari mana mereka? Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Jadi begitulah ancaman Iran ya,
yang sangat efektif sehingga membuat jerat negara-negara tersebut. Itu mengenai perang modern yang sudah banyak berubah. Lalu sekarang mengapa Indonesia harus peduli? Tadi saya sebagian sudah mengatakan ya, kenapa dasarnya adalah alinea 4 ya. Yang lainnya adalah karena dunia itu sekarang sudah terhubung, jadi tidak ada lagi itu timekeeper 10 angka 10 jadi 10 menit lagi ya. 10 menit itu lama loh, saya maunya itu sekarang dihentikan. Lima aspek yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Ini saya mencoba-coba ya karena udah dikasih itu ya. Pertama kan keamanan energi ya. Selat Hormuz diganggu, keamanan energi terganggu, dunia terganggu ya. Yang kedua adalah keamanan pangan. Pangan juga dari sana, pupuk di macet di Hormuz, tadi di seluruh dunia berteriak, termasuk di Indonesia tahu nggak bisa dengan tahu karena kedelainya nggak bisa diimpor dari Amerika. Karena apa? Petani Amerika nggak punya pupuk. Ya, jadi itu keamanan pangan. Kemudian keamanan digital. Ya. Saya mundur sedikit aja ke COVID-19. COVID-19 memberi pelajaran ya, bahwa ketika rantai pasok terganggu, pabrik dapat berhenti berproduksi, perdagangan melambat dan pertumbuhan ekonomi ikut tertekan. Konflik geopolitik memberikan pelajaran yang sama. Disinilah Indonesia mempunyai peluang kalau menurut saya. Kalau kita mampu menjaga stabilitas, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki iklim investasi, Indonesia dapat menjadi salah satu tujuan utama investasi global. Lalu yang keempatnya adalah keamanan digital. Hari ini hampir seluruh aktivitas kita bergantung pada teknologi digital. Kita belajar dari secara daring, itu udah jelas ya. Kita menggunakan layanan perbankan global digital. Kita berbelanja melalui platform digital. Kita menyimpan data pribadi di internet. Karena itu keamanan global bukan lagi persoalan teknis, tapi menjadi bagian dari keamanan nasional. Yang kelima adalah keamanan politik dan sosial. Konflik internasional seringkali menunjukkan perbedaan pandangan di dalam negeri. Perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dalam masyarakat demokratis, namun kita harus memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi perpecahan. Sebagai penutup, saya ingin pergi ke ini, survival guide for the youngsters ini. Mengapa ya anak muda itu harus peduli? Ya. Sekarang anak-anak muda itu dibagi-bagi oleh mereka sendiri, ada Gen Z, milenial, gitu kan? Mereka menentukan diri sendiri. Cucu saya itu tahu, oh aku alpha nih. Aki itu baby boomers tuh, sifatnya begini-begini. Jadi dibacain, saya dibacain oleh cucu saya yang umurnya baru lulus SD, diajarin bermacam-macam generasi itu. Jadi kita tuh kadang-kadang kita baby boomers kita, yang karakteristiknya seperti ini, ABCD. Jadi mengapa generasi muda Indonesia itu perlu peduli? Kelompok pertama adalah mereka yang menolak perubahan. Jadi ada di kita itu yang kamu berubah sudah nyaman sih. Nanti itu ada judulnya tuh, ini generasi mana gitu ya. Terus yang kedua adalah mereka yang memahami perubahan, mempersiapkan diri dan memanfaatkan peluang yang muncul. Nah, itu dia ada itu gimana gitu ya gitu ya. Jadi pertanyaannya, apa kita siap? Apakah kita siap sekarang menghadapi dunia? Kita bisa siap kalau kita berbekal 5 hal. Pertama, kita harus membangun literasi. Kita harus membangun literasi geopolitik. Ya. Apa itu artinya? Biasakan kita membaca sumber-sumber yang kredibel.
Dan sekarang sekali lagi saya katakan itu tidak sulit. Kita semua sudah melakukannya. Jangan mudah percaya pada setiap informasi yang muncul di media sosial. Belajarlah melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Karena di era digital, kemampuan berpikir kritis adalah bentuk pertahanan pertama. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing itu, kita harus kritis memang. Sekarang sayangnya di anak-anak kita, termasuk cucu-cucu saya, dia itu gampang sekali jempolnya itu meneruskan apa-apa yang dia belum cek. Dan itulah yang upaya termasuk di domestik itu yang menyebabkan pecah belah. Jadi yang tadi pertama literasi geopolitik, yang kedua kuasai teknologi. AI sekarang sudah bersama kita. Cyber security, saya baru kadang kebobolan itu. Jadi akun saya itu dihack dan uang itu dikuras. Dan bank tidak bisa apa-apa karena dia bilang sumbernya adalah HP, device Anda. Padahal itu bank plat merah. Nah, oleh karena itu cyber security perlu kita pahami, ya. Jadi lalu data science, bioteknologi, teknologi digital kita harus benar-benar paham, dan itu adalah future. Itu adalah future dari bangsa ini kalau ingin maju. Itu bukan pilihan, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Yang keempat, bangun integritas. Teknologi hebat tidak akan berarti apabila tidak disertai karakter yang kuat. Dan kelima adalah cintailah Indonesia dengan cara mempersiapkan diri menjadi yang terbaik. Kalau di abad 21 patriotisme itu ditunjukkan dengan mengangkat senjata misalnya. Tapi pada saat ini patriotisme itu bisa diwujudkan dengan membangun perusahaan seperti Pak Adang, menjadi ilmuwan seperti Pak Adang, menjadi guru seperti Pak Adang, menjadi dokter seperti Pak Adang, dokter gigi, menjadi diplomat seperti saya, menjadi insinyur seperti banyak kita insinyur. Di sini dokter ada sama-sama insinyur. Dan yang terakhir menjadi pemimpin yang jujur. Ini kelihatannya remeh, tapi orang ya itu udah saya tahu. Nggak apa-apa. Tapi ayo kita ulangi, dosen-dosen mengulanginya setiap hari, kasih tahu mahasiswanya bahwa mereka harus seperti itu. Setiap hari memang, yang sekarang kan bosanan Pak, kalau dikasih tahu kan, ya lah, kan gitu kan, nggak apa-apa, terus aja. Seperti saya bicara sekarang ini pasti dalam hati ya lah gitu, ini gue tidak tahu. Tapi jangan mundur, kita harus terus aja bilang gitu, karena sampai in between kita akan berhasil meyakinkan generasi muda kita bahwa what is at stake di dalam kehidupan bernegara ini. Saya rasa gitu ya. Nanti kita teruskan dengan mohon sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sudah berkenan untuk memasang telinga untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Maaf kalau itu tidak terstruktur, tetapi memang itu yang ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang terlintas dalam pikiran saya, khas baby boomer. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Andang, kepada semua Pak Dekan, semua mahasiswa sudah memberi kesempatan kepada saya, kepada kita bersilaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak His Excellency untuk pemaparannya yang sangat insightful dan membuka sudut pandang baru. Dia juga memberikan gagasan bahwa sejatinya hubungan luar negeri itu dapat dilakukan oleh kita semua di mana saja dan kapan saja, namun di bidangnya masing-masing. Gagasan beliau juga tadi
lagi memberikan pemahaman bahwa kekuatan dunia tidak lagi berpusat unipolar atau tidak hanya di Amerika Serikat saja, namun juga Iran, Cina, dan India bahkan sekarang juga tunjuk gigi untuk hadir dalam dunia yang semakin global ini. Terus diskriminasi yang dilakukan oleh US dan juga Israel terhadap Iran ini yang menjadi asal mula mengapa konflik ini terjadi, sehingga mengakibatkan konflik ini terus berlanjut. Dan konflik ini juga tentu mempengaruhi global security, politik, dan juga aspek ekonomi. Untuk itu, mari kita lanjut ke sesi berikutnya, adalah sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi Q&A untuk para peserta pada hari ini, yakni sebanyak 5 orang penanya. Untuk rekan-rekan peserta Diplomat Dialog seri ketiga, dengan masing-masing waktu penanya 2 menit. Kepada rekan-rekan mahasiswa diperkenankan dimohon untuk menyampaikan nama, instansi, dan juga pertanyaannya. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa boleh, silakan. Rekan-rekan runner boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akira dari DPM Fisip Universitas Jaya. Saya menanyakan Pak Iwan, sebagaimana kita tahu bahwa Presiden Trump dan Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian itu sudah menandatangani daripada kesepakatan gencatan senjata, dan juga di Swiss kemarin sudah ada hadir dari Pakistan, Qatar, Amerika, dan Iran, dan menyepakati dibentuknya komite bersama untuk pencairan aset. Tapi kita tahu bahwa Presiden Trump ini kan mendapat banyak tekanan, ya, terutama dari senator Partai Republik itu banyak tidak setuju. Bahkan kabarnya di kabinet Trump itu sendiri banyak tekanan yang tidak setuju terhadap perjanjian ini. Tetapi tekanan yang lain dengan harga minyak dan juga ada midterm election ini yang membuat mendorong agar perjanjian ini harus berlanjut. Pertanyaan saya pada Bapak, apakah Presiden Trump itu bisa menjaga komitmennya terhadap perjanjian ini, dan apakah mungkin beliau juga bisa menghentikan daripada konflik bersenjata antara Amerika dan Iran mungkin sebelum masa jabatan beliau berakhir? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Akira. Feeling saya dia mau nggak mau harus kali ini harus paling tidak menjaga mulutnya, karena tahu kan setelah mereka hadir di Brussels, delegasi sudah berhadapan, dia membuat statement, ya kan, yang kepada publik, dan itu sangat menunjukkan arogansi, dan dia langsung vokal sampai harus dibujuk lagi kembali agar itu ditandatangani. Ini yang menurut saya faktor personal dari Trump yang akan merugikan Amerika sebagai negara, yang akan merugikan Amerika sebagai bangsa. Jadi dia tidak selalu sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang di Washington. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, menurut saya, seperti tadi saya pernah singgung sedikit bahwa Trump terpaksa harus menepati janjinya, karena kalau lewat ini mungkin akan entah berapa tahun atau berapa puluh tahun lagi ke perjanjian ini bisa terjadi. By the way, yang ditandatangani kemarin itu adalah Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding itu tidak mengikat secara legal, ya, tapi dia merupakan komitmen bersama, ya, dengan adanya tanda tangan kedua pihak menyatakan komited untuk menjalankan apa? Untuk menjalankan terms atau apapun yang ditulis di situ. Misalnya, saya terus terang belum baca isi yang tepat dari memorandum itu. Tapi yang biasanya memorandum itu berisi
depan. Jadi perundingannya itu ada nanti di depan kita ini. Sekarang kan tadi Anda mengatakan sudah ada tim teknis cukup miliar. Dan saya bayangkan itu tidak akan mudah. Karena saya bayangkan kedua delegasi akan kembali ke laptop. Akan kembali ke tuntutan mereka yang menurut masing-masing pihak nonsens. Ya kan? Mas Akir mungkin sudah tahu kalau mengikuti perjalanan ini 15 usulan Iran itu dimasukkan aja, ini nonsens, masukin ke tempat sampah, ya kan? Sedangkan usulan Amerika walaupun lebih sedikit tidak mungkin akan, dia harus tidak boleh mengasih nuklir, balistiknya harus dismantle, ya mana mau, ya kan? Oleh karena itu kembali dalam pertanyaan itu, mau nggak mau dia harus kali ini harus komited untuk berpegang terus pada MOU ini, karena kalau ini bubar, mereverse itu akan sulit menurut saya. Terjawab nggak? Terima kasih untuk Akira atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya yang sangat komprehensif. Berikutnya saya akan membuka sesi Q&A selanjutnya. Boleh rekan-rekan yang perempuan dulu ya. Boleh, silakan Kak. Untuk teman-teman peranan boleh dibantu. Mohon disebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, nama saya Hasyanti Ahmadi dari Fakultas Ilmu Komputer. Selamat siang Pak. Mengingat pengalaman mendalam Bapak sebagai mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, bagaimana Bapak melihat posisi psikologis dan kesiapan taktis Iran dalam menghadapi konfrontasi langsung dalam Israel dan AS saat ini? Serta apa pesan utama Bapak sebagai survival guide bagi kami, generasi muda Indonesia, agar tidak hanya menjadi penonton yang cemas, melainkan agen yang tangguh di tengah ketidakpastian di global ini? Terima kasih. Mbak Mutia ya? Tadi namanya. Boleh pertanyaan pertamanya Mbak diulangi kembali? Mengingat pengalaman, bagaimana Bapak melihat posisi psikologis dan kesiapan taktis Iran dalam menghadapi konfrontasi langsung dalam Israel dan AS saat ini? Oke, kita melihat sudut pandang dari psikologis dan taktisnya Iran Pak. Diperkenankan Bapak. Terima kasih Mbak. Iya, tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa Iran itu tidak akan melakukan kalau harus terjadi perang cara yang sama dengan Amerika yang mempunyai persenjataan yang jauh lebih unggul dan jauh lebih banyak. Itu satu. Ya. Jadi langkah taktis apa yang dilakukan oleh Iran? Menurut saya mempertahankan status seperti sekarang ini. Dia melakukan perang asimetris dengan mobilize proxy misalnya. Di situ ada Houthi, ada apa lagi? Hezbollah, ada lagi Syiah di Suriah, ada lagi Syiah di Irak. Itu proksi-proksi yang dia akan kerahkan, itu satu. Dan dia tetap akan menggunakan dan menyerang aset-aset Amerika di kawasan, sehingga di kawasan itu dia tidak merasa terkepung oleh aset-aset Amerika. Dan sekarang negara-negara Teluk sudah mulai berpikir bahwa apakah American base di negara mereka itu merupakan manfaat atau mudarat. Jadi serangan Iran baru-baru ini menunjukkan bahwa ternyata banyak mudarat ya. Seperti tadi saya katakan, Iran ini baru menunjukkan bahwa sekarang itu personel Amerika dan aset Amerika di negara tersebut yang akan saya sasar. Tapi next, kalau you tetap memakai atau membiarkan Amerika memakai pangkalan itu, ya, dia akan menyasar lagi. Tadi
air bersih misalnya ya. Kalau minyak di sana nggak apa-apa, masing-masing punya minyak, tapi kalau air bersih yang diserang, nah itu akan menyulitkan. Jadi menurut saya Iran akan tetap memakai ancaman itu termasuk Hormuz. Ya. Jadi kemarin karena Israel menyerang Lebanon, contohnya, Hormuz ditutup lagi tuh 1 hari, dan efektif sekali. Gitu. Trump telepon Netanyahu untuk menghentikan, dan makanya secara publik menunjukkan kemarahannya terhadap Netanyahu. Kita saksikan bersama di medsos ya. Nah, jadi Iran belum akan berubah taktiknya, ya. Jadi tetap perang asimetris karena tidak mungkin dia melawan head to head dengan Amerika, tidak mungkin karena memang perbedaan mereka jauh. Contohnya kenapa saya bilang perbedaan jauh? Jadi satu rudal Patriot yang harganya $400 juta itu bisa diganggu oleh sebuah drone yang harganya $20.000. Asimetris, ya kan? Dalam konteks itu. Lalu asimetrisnya proxy misalnya, itu juga nggak ada hubungannya. Jadi itu yang menyulitkan Amerika menurut saya. Dan ini pertama kali dia hadapi. By the way, Amerika itu nggak pernah menang. Kapan sih Amerika menang? Di Vietnam dia ngacil. Di Afghanistan dia invest begitu banyak, puluhan bilion, ini ratusan bilion di Afghanistan itu. Untuk apa? Untuk membasmi Taliban. Dia cabut dari Afghanistan, meninggalkan puluhan bilion peralatan ke Taliban. Aneh ya? Coba memerangi Taliban, tapi sekarang memberi persenjataan yang mutakhir kepada Taliban. Karena sekarang berpada Taliban di Afghanistan. Di Irak, dia hanya bisa menggantung Saddam Hussein kok. Di Libya, dia hanya bisa membunuh Gaddafi. Negara masing-masing di Libya yang tadinya semua gratis, pendidikan, sosial, semua gratis. Sekarang chaos. Irak juga begitu. Jadi Iran belajar dari ini, dan dia sudah tahu, oh Amerika itu segitu aja. Dan kembali lagi, saya yakin kecerdasan bangsa Iran itu sudah teruji ribuan tahun. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh dinasti muda itu yang saya bilang tadi ada di tayangan itu apa saja itu Anda mungkin bisa dibagi juga. Nah itu Anda jabarkan tuh, jangan masuk trap gitu ya. Terus di kemampuan kita untuk menganalisa itu didasarkan pada apa? Digital. Sekali lagi garis bawah itu digital. Karena apa? Sekarang semua isu itu adanya di situ. Jadi lalu yang lainnya adalah harus mau belajar, jangan merasa puas. Dan ini saya tidak menyalahkan dia baik, saya menyalahkan sekolah-sekolah cucu-cucu saya yang kurang mengajarkan itu tadi fight, how to fight gitu untuk kalau dalam konteks mereka itu kan bagaimana mereka berjuang ya untuk mengatasi kesulitan mereka di bidang matematik. Jadi jangan disuruh dia fight free for all untuk mengatasi sendiri-sendiri. Jadi belajar itu bukan hanya untuk mahasiswa, untuk guru, untuk pendidik. Harus belajar bagaimana menghadapi generasi-generasi yang berbeda-beda itu. Ya semua harus belajar. Jadi bukan hanya mahasiswa, tetapi semua kita harus mau belajar dan mau beradaptasi dengan perkembangan dunia. Mungkin itu sudah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Terima kasih juga Mbak Mutia untuk pertanyaannya. Berarti memang kita harus adaptif, dan adaptif itu berlaku buat siapa aja ya, nggak semua kalangan, nggak cuma kita sebagai mahasiswa, tapi pengajar, pendidik, dan bahkan mungkin rekan-rekan yang bekerja pun harus bersifat adaptif dan terus belajar dimanapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, silakan rekan-rekan Anda boleh dibantu dari serambi kanan saya, ya. Boleh disebutkan nama, instansi, dan pertanyaannya. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak Iwan. Saya Ridho Purkan Wahyu Ramdhani, mahasiswa
Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk memberikan materi yang luar biasa tadi. Saya ingin menanyakan mengenai apa yang Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi sebelumnya Bapak menekankan bahwa Indonesia semenjak muncul atau lahirnya Indonesia itu menekankan prinsip untuk berupaya menjaga perdamaian dunia. Secara tidak langsung berarti kita harus bebas aktif dalam upaya untuk merealisasikan hal tersebut. Namun hal demikian itu kalau kita perhatikan dalam konflik Iran melawan Amerika dan Israel ini, saya rasa positioning yang diambil oleh Indonesia itu bukan bebas aktif, tapi bebas pragmatis. Indonesia tidak berani untuk secara jelas menyatakan sikap bahwa konfrontasi ini salah, dan Indonesia juga tidak berani untuk mengatakan bahwa Amerika itu benar. Gitu. Bahkan satu hal yang sangat menjadi momok bagi kita bersama adalah ketika Duta Besar Iran untuk Indonesia itu tidak mengunjungi pemerintahan kita. Yang dikunjungi itu adalah mantan wakil presiden dan ketua partai. Dan bagi saya itu sangat memalukan bagi kita pemuda Indonesia bahwa pemerintah pun tidak memiliki harga dan prinsipal dalam menjalankan politik luar negerinya. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bapak, positioning Indonesia pada saat ini sudah sejauh mana, dan apakah kita ini bebas aktif atau bebas pragmatis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ridho untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus menurut saya, dan itu sangat sangat aktual ya. Jadi begini, saya mengerti jiwa dari pernyataan Anda bahwa bebas dan pragmatis ya. Tapi kalau saya melihat itu bukan karena salah politik bebas aktifnya menurut saya, tetapi salah pelaksananya. Pelaksananya di dalam memaknai apa sebetulnya bebas aktif itu. Contohnya, saya kasih contoh ya. Ketika Amerika menyerang dan membunuh 165 murid penegak, kita harus menutup dengan keras. Sebut negaranya. Anda sudah membunuh sekian, harus begitu. Banyak negara yang melakukan itu, kita enggak. Memang. Jadi saya bisa memahami rasa frustrasi buat Anda itu. Bebas pragmatis itu suatu yang tepat ya, istilah yang tepat menurut saya. Jadi singkatnya itu Mas, bukan salah bebas aktifnya, tapi salah penyelenggaraan atau salah memaknai apa sih bebas aktif. Mungkin belum paham sepenuhnya apa itu bebas aktif. Kalau saya ingin sedikit dalam pola voting kita di PBB ya, itu tapi catatannya tidak mutakhir, tidak baru. Voting kita terhadap waktu itu perang dingin ya, terhadap Amerika dan Soviet itu hampir seimbang, sama banyaknya. Artinya kita akan memihak Amerika ketika dia benar dan sesuai dengan kita ya. Terus kita sebaliknya voting terhadap Rusia juga. Nah seharusnya begitu. Kembali lagi kepada pertanyaan Anda, seharusnya memang kita mengutuk dengan keras. Kita dulu itu ada, Amerika sudah mengeluarkan laporan pelanggaran human rights dari negara-negara, kecuali negara dia tidak menulis rekod human rights di Indonesia sendiri. Waktu itu yang paling dituduh Cina. Sekarang di mata saya ini secara pribadi ya Mas ya, Amerika sekarang bukan champion seperti ketika dia meruntuhkan tembok Berlin, di mana semua negara itu berkiblat kepada dia dan mengambil banyak model-model yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk menjalankan sebuah negara. Nah, sekarang di mata saya paling tidak Amerika sudah runtuh. Human rights artinya yang human rights, ya kan? Ekonomi terkuat, ayo so, utang dia tuh puluhan triliun US dollar. Lihat rakyatnya, lihat negara-negara bagian di mana rakyatnya itu tenda di trotoar, tapi
setahun 600 bilion untuk Israel. Apa yang Anda bisa pikirkan dari negara seperti itu? Nggak fair kan? Dia tidak fair terhadap rakyatnya sendiri loh. Ya, bagaimana dia mau bisa terhadap orang lain? Jadi saya sangat simpati dengan saya bersama Anda di dalam soal perasaan. Jadi mau begitu. Tapi kalau ingin harus kita membedah, ya kita membedah secara itu. Politik ini nggak ada yang salah, bebas aktif kan memang sudah banyak terbukti juga gitu. Tidak salah, jadi bukan salah itunya, salah yang melaksanakannya itu aja. Sudah terjawab mas? Iya. Boleh belum? Itu coba. Kan Bung Rido kiranya rekan Supirnya Anda. katanya. Terima kasih atas jawabannya Pak, jawaban yang sangat baik. Namun saya ingin bagaimana agar persoalan ini tidak hanya menjadi perasaan kita berdua Pak, dan bagaimana langkah konkret yang bisa kita ambil atau kita nyatakan bahwa bangsa ini harus mengambil sikap yang tegas terhadap permasalahan geopolitik sekarang begitu Pak. Dan saya rasa yang memiliki kapabilitas untuk menyampaikan hal tersebut ya tentunya dengan semangat kami dan didorong oleh Bapak juga begitu Pak. Terima kasih. Ya, betul mas. Jadi kalau Anda mau mencontoh ya, contoh Ledino Jalal, dia mengatakan apa yang dia mengatakan sesuai dengan bidangnya. Kan didengar dua monolog dia dalam video itu yang dijalankan oleh pemerintah. Artinya ngefek. Jadi kalau kalian nih berkumpul membuat podcast apa, kemukakan hal-hal yang betul real ya, bukan banyak juga podcast yang maunya mengkritik menjelekkan pemerintah tapi tidak memberikan solusi. Nah, itu juga untuk apa didengerin. Tapi coba ulang-ulang video yang bukan karena saya dari FPCI, bukan. Justru karena saya bergabung dengan FPCI karena ada Dino. Ada seorang Dino yang jauh lebih muda dari saya, tapi visinya itu jauh ke depan. Ya, untuk anda yang ingin jangan gini, satu lagi tadi pertanyaan si Pak itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan malu untuk meniru apa yang baik dan apa yang sudah terbukti baik. Jangan malu, tiru aja. Apa susahnya? Ya mas ya. Jadi kumpulkan teman-teman anda bersuara yang antang seperti Dino. Dia mengkritik kan ke luar negeri. Sekarang dia kemarin nggak jadi ke Rusia. Padahal itu jadi salah. Jadi tergantung salah operatornya mas, bukan salah politiknya. Pertemuan di Rusia itu salah satu flagship Indonesia, yaitu ASEAN Rusia. Pertemuan tahunan ASEAN Rusia. ASEAN tanpa Indonesia itu mau ngomong apa di sana? Ya individu country jadinya artinya nggak ada yang mengarahkan. Walaupun akhir-akhir ini memang kita tidak menjalankan peran itu, Pak. Jadi sebagai negara kunci di ASEAN, kita sudah agak sedikit dipertanyakan oleh 9 negara lain. Kemana Indonesia sekarang? Ngapain aja bisa ujung-ujung bawa negara-negara lain, tapi ASEAN kita nggak diurusin nih. Ya. Nah, itu kan pelaksanaan yang salah tuh. Pelaksanaan kritik tapi tidak tepat, ya, tidak proporsional. Tapi sebaliknya, pengangkatan duta besar, Dino bikin lagi tuh video. Ini ada 17 duta besar yang belum dilantik, ada yang sudah 6 bulan. Udah dilantik-lantik, 2 hari kemudian dilantik. Akhirnya kan didengar mas, ya kan? Oke, mungkin Anda merasa, saya kan bukan Dino. Kenapa harus begitu? Anda 1 orang, atau Anda 2 orang, Anda 3 orang membuat case yang kredibel, pasti didengar. Tapi kredibel. Banyak podcast ini saya ingin katakan, ya dia tidak memberikan solusi, dia hanya. Kalau Dino selalu memberikan solusi. Saya dalam hal itu saya belajar terus terang aja. Dia 6 tahun lebih muda dari saya, 7 tahun mungkin. Tapi saya belajar dalam banyak hal, belajar sama dia. Nggak ada masalah gitu. Ini mental, maksudnya bukan mental, pendekatan yang harus
diadopt juga oleh Anda. Yang tadi saya katakan, jangan malu untuk belajar dari siapapun sesuatu yang baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya yang insightful. Terima kasih juga Bung Rido untuk pertanyaannya. Berkat pertanyaan Bung Rido kita jadi tahu kalau misalnya perasaan ini nggak cuma antara Bapak dan Bung Rido, sebenarnya kita semua juga merasakan hal yang sama. Sebenarnya kita in the same path, Pak. Kita juga merasakan kegusaran ataupun kekhawatiran yang sama atas positioning Indonesia terhadap konflik ini yang apalagi berlarut-larut. Kembali lagi saya tekankan pesan dari Pak Iwan juga bahwa sejatinya kita harus belajar tanpa memandang umur ya Pak. Saya belajar dari Bapak, Bapak pun belajar dari sudut pandang yang lain, dari rekan-rekan yang lain. Baik, berikutnya dari serambi kiri saya, dipersilakan Pak. Oh, perempuan boleh. Kita coba ke Mbak Odila. Ya, silakan. Berikutnya boleh dari serambi kiri juga. Di sini ada Pak Imam tadi rekan-rekan sudah tunjuk tangan. Perkenalkan, nama saya Aldila dari FISIP 2023. Seperti yang Bapak tadi jelaskan tentang taktis Iran yang menggunakan Houthi, Hezbollah sebagai perisai asimetrisnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana Bapak bisa menjelaskan mengenai doktrin forward defense Iran yang memanfaatkan kelompok Houthi sebagai perisai asimetris dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb? Iya, itu sama. Sebetulnya itu salah satu truth dia asal Hormuz, dia mempunyai proksi di Bab al-Mandeb itu Houthi. Jadi yang diancam itu kan bukan selatnya atau entitasnya. Yang diancam itu adalah logistik dunia, mau itu di Mandeb maupun di Hormuz. Jadi Iran selalu kasih warning, kalau saya diganggu, dunia akan terganggu. Itu kata saya, Iran mengatakan itu. Tapi intinya itu, kalau mereka diganggu, dunia akan terganggu. Jadi mikirlah kalian gitu. Dan untuk mengganggu itu adalah relatif murah, karena seperti Houthi, Anda lihat di Google ya, seperti Houthi itu kan tidak seperti Israel dibiayai oleh Amerika. Senjata Iran kasih itu latihan teknis ya, bantuan teknis ya, teknologi ya, tapi mereka biaya sendiri. Lain kan Israel tanpa Amerika dia nothing, dia akan sekejap habis oleh dia. Tapi kan dia punya nuklir itu tidak ada artinya, dia disimpan-simpan untuk ngancam-ngancam. Tapi hari ini siapa yang takut akan ancaman nuklir? Satu-satu negara yang pernah menggunakannya hanya Amerika, di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, yang akibatnya sekarang masih ada, traumanya belum hilang sampai sekarang dari tahun 45, 42. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Anda ya, bahwa itu akan tetap dipakai oleh Iran sebagai tukar ya, bahwa salah satu itu akan mendisrupt supply dunia ya. Kalau itu terganggu, jadi orang sekarang gini, kalau deal dengan Iran itu harus perhitungannya banyak. Waduh, gimana kalau ini? Kalau muter harus ke Bab al-Mandeb itu 2 kali lipat harganya kan, ketimbang jadi belum lagi diangkutnya ke Laut Merah kan dari Persia, jadi akan sangat mahal. Walaupun silakan akan sangat mahal dan itu tidak ekonomis lagi. Nah, kembali lagi Iran memegang karbi itu. Ini tiap pertanyaan kan? Oke, udah terjawab? Terima kasih. Banyak Aldila untuk pertanyaannya. Berikutnya rekan-rekan kanan boleh dibantu. Pak Imam diserang di kiri saya. Terima kasih kepada moderator ya. Saya ada pertanyaan yang lain, Pak Iwan Putra.
gitu. Sejauh ini kan Iran yang bahasa medianya dikeroyok gitu Pak ya, kan selalu melakukan strategi idiosintetik defense system, mempertahankan defensismenya ini bisa dilihat dalam kerangka proxy Pak ya, antara proxy. Terus juga Iran juga di samping proxy itu melakukan idiosinkrasi semacam crusading. Crusading mungkin bisa dilihat secara jelas dari propaganda yang ada di luar Iran itu Pak ya, di negara-negara Asia, di negara Eropa, khususnya Eropa atau negara Barat atau di Amerika Serikat dan sekitarnya, seperti propaganda anti perang atau anti apa sejenis itu Pak semuanya ya. Terus begitu juga sepertinya tuduhan saya aja gini Pak, mungkin benar ya, juga Iran dalam dengan strategi crusading ini menggunakan imigran yang datang dari dunia ketiga, sepertinya ya. Ini tuduhan, maka saya ragu-ragu mau nanya Pak Iwan juga. Apakah ini dibenarkan gitu maksudnya? Apakah benar juga bahwa Iran menggunakan idiosinkrasi di samping defense system menggunakan crusading gitu Pak ya. Terus crusading ini bisa dilihat terutama dunia ketiga yang masuk ke negara-negara barat khususnya itu melakukan propaganda dan di samping itu juga sebagai martir. Apakah ini benar Pak kalau martir ini dibiayai dan diarahkan oleh Iran gitu seperti itu? Dan apa hubungannya dengan tatanan sistem internasional? Apa dibenarkan atau memang tidak Pak? Ya, itu Pak, mana saya katakan ini pertanyaan legitim juga sebetulnya. Cuma mengganggu pikiran saya itu tuduhan dunia barat khususnya bahwa martir itu dibiayai oleh Iran gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Itu mah bukan receh, mau saya juga nggak bisa jawab Pak. Itu mah pertanyaan yang tapi saya betul setuju dengan Bapak bahwa yang digunakan Iran itu adalah defensive deterrence. Memang begitu. Jadi kelihatan dia bertahan aja terus. Jadi walaupun dia menyerang itu sebagai preemptive defense. Daripada dia serang duluan, dia menyerang duluan. Dan yang diserang itu betul-betul dicermati sehingga dapat sasaran. Mungkin itu yang ditanyakan Pak. Yang pertama itu Pak. Kalau enggak nanti kejar aja Pak, ya nggak apa-apa. Yang kedua, crusading itu. Ketika saya di sana itu memang saya punya perasaan itu Pak. Ya. Tapi bahwa itu merupakan ideologi negara atau program negara itu saya kurang tahu Pak. Karena tapi di lapangan ya, di sini kan Bapak lihat ya. Jadi Islamic Center yang ada di Buncit ya, itu bagian dari seksi kebudayaan Iran, Embassy Iran di Jakarta. Tugasnya apa? Merekrut orang-orang untuk belajar macam-macam, belajar Al-Quran, belajar ilmu filsafat, kebanyakan filsafat. Ikom itu ilmu filsafat. Tapi ujung-ujungnya kalau ada mahasiswa sudah belajar di sana ya, ada mahasiswa yang moncat, itu pemahamannya bagus. Dia kalau cuti ke Indonesia, ya, itu dibiayai dia untuk berdakwah. Pemikiran dia itu diarahkan sedikit, dia suruh berdakwah dan dibayar. Nah itu mungkin yang Bapak detek itu unsur itu ada. Tetapi kan kita bicara magnitude-nya seperti apa? Bahwa saya tidak bisa mengkonfirmasi ya bahwa itu merupakan suatu, karena ada kan doktrin-doktrinnya memang ada Pak. Doktrin dia bagaimana menyuarakan Syiah, kemana-mana, kemudian macam-macam lah itu banyak sumbernya yang kita bisa baca itu mengenai Syiah itu dan sangat menarik. Dan di Jakarta itu kedutaannya aktif, itu tadi yang kita pakai
Crusaders mungkin Pak, mungkin juga gitu ya. Tapi magnitude-nya seperti apa saya belum bisa mengukur Pak. Yang saya tahu, yang saya tangani dulu, setelah ada Islamic Center di Buncit, dia mengajukan karena itu namanya sudah Islamic Center. Ketika saya ini dia mengajukan, coba Mbak, mereka sudah ada. Wah itu kan Islamic Center. Iya, coba lihat aktenya saya. Karena saya begitu, saya suruh mereka periksa aktenya. Bahwa aktenya itu jelas mengatakan bahwa Islamic Center di Buncit itu adalah part of cultural attaché di Kedutaan Iran. Nah, ini kan harus sembunyi-sembunyi. Kenapa di kita ngomong apa nggak tahu. Dalam kehidupan diplomatik kan seharusnya tidak begitu, tidak berbohong. Tapi ya ada lagi satu prinsip Pak, mereka itu ada doktrin. Mereka boleh berbohong untuk kebaikan, untuk tujuan negara, untuk agama. Mereka berbohong. Nah itu ada juga doktrin itu di mereka yang saya tahu Pak. Jadi namanya itu apa ya? Ada namanya itu Pak. Berbohong kayak white lie gitu, padahal nggak white lie amat. Karena bohongnya kadang-kadang juga keterlaluan. Dan saya pernah bicara di BIN waktu itu, karena setelah dipetakan dalam beberapa tahun itu populasi Syiah dan gerakan sangat masif. Makanya terjadi friksi ya dengan teman-teman yang lain. Gitu. Tapi kembali kepada Bapak tadi, saya mendetek itu juga Pak. Hanya saya tidak bisa mengukur. Misalnya seperti tadi yang Syahid apa itu hanya mereka yang tahu. Dulu kan ingat Salman Rushdie dan Pak ya kan dia divonis mati sama Khomeini, waktu itu masih ada Khomeini. Oh dijaga kan, mana-mana dijaga di Swedia itu. Jadi dia kayak presiden dijaga, dikasih bodyguard kemana-mana. Stres kan, padahal saya tidak tahu apakah itu ancaman itu betul atau tidak, tapi yang jelas itulah khas Iran. Di dalam isu saya kan begitu juga, dia menunjukkan yang murah-murah. Nah, itu yang istilah Bapak remeh-remeh itu. Tapi dampaknya selalu menggigit gitu. Nah, yang saya tahu dari dunia mereka itu strategis yang ulung, diplomat ulung semua. Masuk pemerintahan di Iran itu tidak mudah. Dia harus yang pasti ya harus bisa baca Al-Quran tanpa kecuali. Kalau tidak. Itu kualifikasi dasar. Ya, jadi itulah yang namanya Supreme Leader itu adalah pemimpin agama dan pemimpin politik digabung dalam satu tangan oleh Supreme Leader. Jadi dia Supreme Leader bisa menentukan arah itu tadi kemana Syiah itu akan dibawa, dan dia mempunyai itu domain dia. Dan kedua dia bisa memveto. Jadi kalau para ini militernya mengatakan begini, jangan, saya nggak mau itu bisa. Itu Supreme Leader mempunyai kekuasaan itu ya. Mudah-mudahan jawaban, kalau tidak saya ubah. Bapak atas pemaparan hingga jawaban yang sangat komprehensif. Saya juga berterima kasih atas antusiasme dari rekan-rekan peserta yang telah melontarkan pertanyaan kepada narasumber kita. Oleh karena itu, dari paparan yang telah kita dengarkan dari His Excellency Iwan pada hari ini, kita jadi mengetahui bahwa dunia memang tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan saja, atau yang dulunya juga US yang mendominasi, yakni kekuatan unipolar, sehingga sekarang menjadi dunia yang multipolar. Kemudian tadi dari Survival Guide for Indonesian Youth juga telah kita dengarkan beberapa kiat-kiat yang tadi disampaikan oleh His Excellency, bahwa kita perlu meningkatkan literasi digital kita terhadap informasi-informasi berdasarkan sumber yang kredibel tentunya, jadi tidak menyebarkan hoax, dan kita juga harus mampu menjadi generasi muda yang memahami keamanan digital itu seperti apa ya Pak. Jangan juga kita teledor terhadap informasi-informasi yang berdatangan. Kita harus melatih
disebutnya pola pikir yang kritis ya Pak dalam menggunakan sosial media, apalagi kita Gen Z yang sehari-hari menggunakan ponsel kita, gadget kita, jadi harus menyikapinya dengan cara yang bijak. Kemudian yang terakhir juga His Excellency menyinggung bahwa kita harus membangun yang namanya integritas dan mencintai Indonesia dengan menunjukkan sikap yang patriotisme dan sifat yang jujur sebagai seorang pemimpin. Apalagi kita sebagai generasi muda ini merupakan future leader. Baik, oleh karena itu saya izin untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme dari rekan-rekan partisipan Diplomat Dialog seri ketiga. Saya Farah Nurzalfa, mohon undur diri. Acara akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita dan speaker kita karena atas materi yang disampaikan itu sangat menarik dan juga berkesan di hati kita. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Selanjutnya adalah penyerahan plakat dan sertifikat kepada moderator dan pembicara kita hari ini yang akan diberikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Universitas Jayabaya dan Dekan Visip Universitas Jayabaya. Penyerahan plakat akan dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Musar Putrajaya MHFICD selaku Ketua Umum Yayasan, dan penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Deni Ramdhani MSI selaku Dekan Visip Universitas Jayabaya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri dan maju ke depan panggung.
seluruh peserta boleh berdiri dulu untuk dokumentasi, guys. Oke, boleh merapat ke depan mungkin beberapa yang di belakang. Mahasiswa boleh merapat ke depan, jadi biar agak penuh, boleh di tengahnya diisi. Oke, kita mulai sesi foto ya. MC boleh gabung kok. MC gabung. Nah, sama itu boleh. Pak Boni mau di depan? Di depan aja Pak, boleh. Ya, benar, Pak. Boleh. Oke, saya boleh gabung aja. Oke. Saya hitung ya, kita mulai sesi foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Logo unggul. 1, 2, 3. Terus J terakhir. Oke. Terus kita sekali video ya, Pak, mohon izin. Biasanya kalau di visip ada teriakan, saya teriak visip, nanti anak-anak nyaut go visip, boleh gitu ya Pak ya. Oke, boleh ya di belakang ya. 1, 2, 3, visip. Go, visip, go, visip, go. Terima kasih.